Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat, semalam itu saya bersilaturahmi ke rumah salah satu dari rekan tosan aji saya yang ada di Mojo Agung Jombang. Dan saya mendapati salah satu dari pusaka yang selama ini sebenarnya saya cari. Pusaka ini itu sebenarnya sudah saya persiapkan untuk materinya dari dulu, sudah sangat lama banget. Karena apa? Karena masih belum dapat juga gitu, akhirnya ya materinya ya nganggur gitu. Nah semalam akhirnya saya mendapatkan pusaka yang selama ini saya cari-cari. Nah seperti apa sih pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama ini. Nah sobat semuanya, sebenarnya itu sebagai sebuah informasi bahwasanya saya memiliki bisa dikatakan sebuah keinginan, dua buah keinginan pusaka, yaitu yang pertama adalah kapan hari itu saya sudah mendapatkannya, keris dengan dapur sabuk tampar dengan pamor bulat-bulat melati tumpuk itu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkannya, meskipun gitu, meskipun setelah videonya tayang akhirnya termahar gitu. Jadi tinggal kirim saja ini beliaunya kemarin itu menitipkan kepada saya untuk diwarangi Mas Tony, katanya gitu. Nah yang kedua ini sobat, ini adalah salah satu pusaka yang sudah sangat lama sekali saya inginkan gitu. Coba saya akan ambil untuk di pusakanya. Nah ini sobat, ini adalah pusakanya yang sudah sekian lama saya inginkan. Kalau kalian melihat di sini mungkin akan bertanya-tanya apakah itu badik ataukah pedang. Nah ini kapan hari semalam saya itu ke rumah salah seorang rekan saya yang ada di Jati Pasar Trawulan, dan saya mampir ke rumah teman-teman penjual pusaka yang ada di Mojo Agung. Akhirnya saya mendapatkan pusaka ini sobat. Nah pusaka ini coba akan saya tunjukkan kepada kalian semuanya. Ini sama beliau itu tadinya dibungkus dengan kain putih gitu, seperti itu, apa ya, kayak angker banget gitu loh. Coba, nah ini adalah wujud dari pusakanya, dan untuk diwarangkannya ini pun ini sudah dibersihkan oleh teman saya. Ini sudah dibersihkan, dan untuk dibilahnya sendiri pun juga sudah dalam keadaan dibersihkan, cuma diputih saja tapi tidak diwarangi, karena beliau itu orangnya suka dengan pusaka apa adanya. Karena dari pusaka-pusakanya gitu, beliau itu bilang, saya tuh lebih suka pusaka yang nggak diwarangi Mas Tony daripada karena saya memang sukanya itu seperti itu, saya tuh sukanya yang apa adanya gitu. Nah setiap orang itu kan memang berarti berbeda-beda sobat. Kalau saya itu kalau dengan pusaka itu senengnya yang sudah bersih, diwarangi, warangkanya pun juga sudah diserviskan, kinclong, glowing, itu saya sangat suka. Tapi ada loh beberapa yang suka apa adanya. Salah satunya adalah teman saya semalam sobat. Coba akan saya buka untuk kita lihat bersama-sama ini sobat. Nah ini sobat, coba kalian amati. Kalau mungkin kalian sudah ada yang tahu bahwasanya ini adalah pedang luwuk. Pedang ini sudah sangat melegenda sekali, terutama pada perang Paregreg. Ini adalah salah satu dari pedang yang ditakuti oleh para prajurit Majapahit. Ini adalah pedang luwuk, namanya pedang luwuk, dibuat oleh Empu Luwuk dari Belambangan, yang mana Empu Luwuk ini berasal dari Kedatuan Luwuk yang ada di Sulawesi kalau nggak salah. Nanti akan saya bacakan, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar mengenal tentang pedang luwuk ini sobat. Tapi sebelum itu saya ingin bercerita kepada sobat semuanya bahwasanya ini setelah didapatkan oleh teman saya, sebenarnya ini adalah nggak berbentuk seperti ini. Nanti mungkin di video yang ini akhir akan saya sertakan foto sewaktu masih kotor. Ini sebenarnya bisa dikatakan masih belum bersih beliau ini mencucinya. Coba kalian amati, ini hitam-hitam. Ini adalah semacam kayak minyak. Entah itu minyak mesik hitam ataukah kemenyan. Karena kata beliaunya yang punya teman saya itu, ini mencucinya sangat ini Mas Tony, sangat ekstra sekali. Karena apa? Karena sangat apa ya,
dekilnya ini loh, kotornya ini menempelnya sungguh-sungguh ini, menempelnya kuat banget gitu loh. Saya meyakini kalau ini kayaknya kemenyan Mas Tony, kayak campur-campur gitu loh. Nah seperti ini. Ini masih belum begitu bersih dan ini masih diwarangi, maaf, cuma diputih saja sama teman saya, belum diwarangi. Ini pusakanya seperti ini. Nah, salah satu dari pusaka pedang luwuk itu adalah cirinya ada semacam kayak motif matahari terbelah seperti ini. Nah, ada yang teman saya kemarin itu bilang ada yang tas satu Mas Tony, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima katanya gitu. Loh, masa seperti itu sih? Sepengetahuan saya kok cuma ada ini, ada cuma tiga gitu. Oh enggak, karena saya pun juga punya teman yang khusus mengkoleksi pedang luwuk katanya gitu. Itu ada beberapa. Ini kemarin sebenarnya sama beliau ini mau dimahari, tapi setelah dilihat ininya 4 gitu, katanya ini adalah 4, 1, 2, 3, 4. Beliau tidak jadi karena beliau sudah punya yang bulatan 4 ini agak banyak. Kalau mungkin 5 mungkin nanti diambil karena masih belum begitu banyak koleksinya, mungkin cuma 1 atau berapa gitu loh. Nah kalau yang untuk yang 4, bulatannya 4 katanya sudah sangat banyak beliau, dan beliau itu mengoleksi khusus pedang luwuk, kata dari teman saya itu seperti itu. Wah luar biasa sekali ini, dan saya pun juga sangat seneng banget gitu semalam. Wah ini harus saya mahari ini. Nah pusakanya ini seperti ini sobat. Ini mungkin tidak akan saya warangi, saya biarkan apa adanya. Kesan kesan auranya ini biar terasa gitu. Dan ini masih bau menyengat ininya sobat. Entah ini minyak ataukah kemenyan. Nah seperti itu. Kayaknya memang dari orangnya. Kata teman saya kemarin, mungkin dari orangnya ini memang dirawat Mas Tony, tapi dirawatnya itu adalah dirawat dengan cara-cara yang kolot zaman-zaman dulu gitu loh sobat. Jadi bisa dikatakan kalau untuk sekarang kan lebih kepada keindahannya. Kalau zaman dulu mungkin lebih kepada ke sisi ini, mistik-mistiknya, mungkin seperti itu. Nah, oke sobat, akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga bisa melihat lebih detail tentang bilahnya, dan sekaligus akan saya bacakan sedikit definisi tentang pengetahuan pedang luwuk sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dapur pedang ini sobat. Nah sobat, ini adalah perwujudan dari pedangnya. Sebenarnya itu kapan hari saya ada incaran gitu pedang luwuk, tapi sama beliau tidak boleh. Jangan Mas Tony, ini tak buat sikep buat rumah katanya gitu. Waduh, padahal saya juga suka ini. Akhirnya semalam alhamdulillah dapat, dan ini pun juga sama teman saya itu sudah dibersihkan warangkanya. Katanya ini, wah ini juga warangkanya juga sangat kotor sekali Mas Tony, dan itu sudah saya bersihkan. Dan juga untuk di bilahnya pun juga sudah dibersihkan, cuma memang karena saya sukanya itu enggak diwarangi, cuma saya putih gitu saja ini Mas Tony. Nah ini adalah pedang luwuk yang akhirnya saya dapatkan sobat. Di rumah beliau saat ini masih ada satu pusaka lagi yang saya incar ini. Mudah-mudahan ini dapat juga ini pusakanya. Sama beliau ini saya cari ini Mas Tony, mencari kemana-mana gitu loh. Akhirnya saya dapat, alhamdulillah saya dapat katanya gitu. Saya gini, wah ini juga bagus ini pusakanya. Saya incar juga ini, mudah-mudahan ini sobat saya bisa ini memaharinya. Oke, ini adalah wujud dari pedang luwuknya. Nah kalau dari orangnya bilang bulatannya ada 4. Nah ini dihitung bulatannya sobat. Nah tapi kalau cuma yang ini saja berarti cuma 3. Nah kalau sobat semuanya apakah menghitungnya 4 dengan yang ini ataukah 3 cuma ini saja? Silakan kalian tulis di kolom komentar sobat. Kita di sini belajar bersama, kita di sini berdiskusi bersama. Oke, saya akan sedikit membacakan kisah dari pedang luwuk ini sobat. Pedang luwuk ini adalah pedang pendek. Nah, pedang pendek dari Pulau Jawa yang bentuknya ini lurus dan bermata satu. Nah, lurus dan bermata satu. Bagian bilah atau wilahnya ini dari pangkal sampai ujung lebarnya ini sama, dan bagian ujungnya berbentuk lancip
seperti pisau. Tapi ada juga yang bagian pangkal bilahnya ini lebih kecil dari bagian tengah bilah. Nah, bagian sini lebih kecil dari bagian bilah. Saya semalam sudah saya buka ini. Ini bentuknya mengecil seperti ini, sobat. Nah, meruncing seperti ini. Dan milik dari teman saya yang satunya lagi yang saya tawar juga tidak diperbolehkan waktu itu, mau dipakai buat sikep rumahnya, itu pun juga bentuknya seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Pedang luwuk ini terbuat dari besi pamor dan gagangnya terbuat dari kayu atau tanduk. Panjang keseluruhan pedang luwuk tidak lebih dari 85 cm. Ini masih belum saya ukur ini berapa ya kira-kira. Kalau 85 memang kayaknya tidak ada ini. Konon sobat, pedang ini dinamakan pedang luwuk karena dibuat oleh seorang empu yang bernama Ki Luwuk yang berasal dari Luwuk atau Kedatuan Luwu, sebuah kerajaan kuno di Sulawesi Selatan. Lanjut lagi sobat, pedang ini dipercaya memiliki daya magis yang sangat ampuh karena dibuat dengan ritual khusus. Pedang luwuk hanya boleh dimiliki oleh kalangan bangsawan dan kesatria di Jawa pada waktu itu. Berarti ini bisa dikatakan pedangnya para para bangsawan mungkin seperti itu ya. Pedang luwuk sudah ada sejak zaman Majapahit dan tercatat sebagai salah satu senjata mematikan dalam perang Paregreg. Pedang sederhana berwarna hitam legam ini dijuluki Andutopati atau utusan kematian oleh para prajurit Majapahit. Ketika Bre Wirabumi atau Adipati Belambangan memutuskan perang terhadap Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Ratu Ayu Kencono Wungu, sebetulnya dia menyadari bahwa tidak mungkin Belambangan bisa menang melawan armada tempur kerajaan Majapahit yang senjatanya itu canggih. Tapi sebagai seorang kesatria sekaligus keturunan Prabu Hayam Wuruk, dia tidak mungkin bersikap pengecut dan mundur begitu saja. Maka pilihannya hanya satu, yaitu membuat korban dan kerugian sebanyak mungkin di pihak Majapahit. Ini sebenarnya adalah perang saudara, itu perang Paregreg, itu perang saudara sobat. Kita lanjutkan lagi. Untuk alasan itulah kemudian pedang luwuk diproduksi dengan teknik yang sama seperti teknik pembuatan keris pusaka, yaitu dengan teknik tempa lipat. Tapi bedanya, pembuat pedang luwuk yaitu Empu Ki Luwuk selain seorang ahli pembuat senjata, beliau juga seorang yang ahli racun. Meskipun bentuknya sederhana, kalau kalian melihat di sini sobat, memang bentuknya itu sangat sederhana sekali. Meskipun bentuknya sederhana karena memang dibuat hanya mengutamakan fungsinya saja dan waktu pembuatan yang singkat karena dalam persiapan perang. Tapi pedang luwuk merupakan senjata dengan kasta tinggi, bahkan sempat distandarisasi oleh pihak Kadipaten Belambangan dan hanya para pejabat tinggi dan perwira perang atau senopati saja yang diizinkan untuk memilikinya. Nah, dari bentuknya yang sederhana ini bisa dikatakan pedang ini adalah pedang apa ya? Kejar tayang. Dalam pembuatannya itu kejar tayang karena akan dibuat perang yang dalam waktu dekat gitu loh. Jadi si empunya itu dia kejar tayang gitu. Makanya kenapa bentuknya tidak indah, bentuknya sangat sederhana sekali. Bentuknya cuma seperti ini saja. Pedang luwuk ini hanya boleh dihunus dalam perang Paregreg saja. Wow. Berarti ini bisa dikatakan pedang punya kelebihan khusus berarti. Karena pedang ini hanya boleh dihunus dalam perang Paregreg saja. Aturan itu semakin memperjelas bahwa bukan orang sembarangan yang boleh menggunakannya karena senjata ini disepuh dengan campuran bisa atau racun ular luwuk yang sangat mematikan. Konon orang yang terkena racun dari ular luwuk maka tubuhnya akan membiru dan akan tewas dengan sangat menyakitkan. Nah, seperti itu. Ciri khas pada pedang luwuk ini sobat, yaitu berwarna hitam legam. Mungkin ini kalau diwarangi mungkin juga hitam legam. Dan pada bagian bilahnya terdapat gambar matahari terbelah. Nah, gambar matahari terbelah yang jumlahnya selalu ganjil. Nah, kalau di dalam artikel itu tertulis jumlahnya selalu ganjil. Tapi dari keterangan teman saya semalam itu, konon katanya beliau punya teman gitu, punya pedang luwuk itu jumlahnya untuk di lingkarannya ada yang 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu katanya.
Ya wallahu alam. Karena apa? Karena yang selama ini saya ketahui memang jumlahnya itu ada 3, dan ini kemarin semalam itu beliau bilangnya ini 4 ini Mas Tony. Nah ini juga dihitung katanya. Beliau menghitungnya juga seperti itu. Jadi bukan bukan 3 ini saja sobat, tapi 4 dengan yang ini. Kalau untuk kalian silakan menghitung 3 monggo, menghitung 4 juga monggo silakan. Kita lanjutkan lagi, bahwasanya aroma kematian begitu terasa ketika pedang ini dicabut dari warangkanya. Konon waktu itu sobat, ribuan prajurit Majapahit bergelimpangan dengan tubuh membiru dan menjerit kesakitan bahkan sebelum perang yang sesungguhnya terjadi. Nah ini bisa melukai prajurit Majapahit waktu itu. Karena apa? Karena ini dibawa oleh para ini orang-orang Belambangan gitu. Sebelum perang terjadi, ini para prajurit Majapahit sudah banyak yang bergelimpangan dengan tubuh yang membiru dan menjerit kesakitan. Dalam ceritanya seperti itu. Bahkan ilmu kebal sekalipun hampir tidak berguna karena uap racunnya ini menyebar melalui energi gelombang udara. Wah, ini berarti bukan pedang sembarangan waktu itu sobat. Jika orang yang memegang pedang luwu ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruh senjata, maka hanya dengan sekali watak saja dan tidak perlu tergores pedang ini, maka musuh yang jumlahnya ratusan pun akan terkena perbawa pedang luwuk. Tubuhnya akan langsung pucat membiru, keracunan, dan seketika akan menemui ajal dengan sangat menyakitkan. Berarti memang apa ya, bisa dikatakan pedang luwuk itu zaman dulu memang sangat mematikan. Itulah kenapa para prajurit Majapahit menyebutnya dengan pedang apa itu tadi ya, Andutopati, yaitu duta kematian. Pedang inilah yang menjadi mimpi terburuk sepanjang sejarah militer kerajaan Majapahit dan menjadi simbol keruntuhan akibat perang saudara imperium terbesar di Asia Tenggara. Karena pada saat perang Paragreg banyak sekali pasukan Majapahit yang mati karena keampuhan dari pedang luwu ini. Nah, luar biasa sekali berarti ini daya keampuhan pedang luwu ini pada zaman dulu. Dan untuk zaman sekarang mungkin sudah ini ya banyak sekali dimiliki oleh ya bukan cuma dari golongan bangsawan dan juga senopati saja. Sekarang pedang ini sudah banyak dimiliki oleh para kolektor karena memang pedang ini bisa dikatakan pedang yang cukup langka. Nah, ini adalah perwujudan dari pedangnya sobat. Nah, ini kemungkinan tidak akan saya warangi, jadi memang saya biarkan apa adanya seperti ini saja kalau untuk yang ini. Karena ini kemarin sudah dibersihkan oleh ini teman saya, meskipun lah sedikit-sedikit dari ini kayak beliau bilangnya kayak menyan candu gitu katanya gitu, kemenyan candu gitu Mas Tony, kayak dioles-oleskan atau apa ya, diasap-asapkan gitu, akhirnya menempel seperti ini, mungkin saking lamanya gitu ya. Jadi untuk dibilahnya itu dia terpenuhi sobat, penuh dengan hitam-hitam seperti ini, kayak candu kemenyan kata teman saya seperti itu. Mungkin nanti di akhir video akan saya tampilkan foto waktu masih kotornya ini sobat. Nah demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama mengenal tentang salah satu dari dapur pedang yang cukup fenomenal, yaitu pedang luwuk. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya pada kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.